Tes. Halo, suara saya jelas. Selamat siang dan sore ya. Ya, kita kali ini sore ini akan membahas ya dan collaborate nih dengan IDX Jabar. Saya ulangi lagi bersama dengan Mbak Wulan ya. Halo Mbak Wulan. Halo, Ya, ya. siap Mbak Wulan sebagai host ya. Oke, Iya. untuk sore hari ini. Ini udah bisa dimulai kan, Mas? Ya, silakan Mbak. Udah bisa dimulai. Sebentar ya, Mas. Oke, ya. Ya, Sobat Trader, sore hari ini kita akan bahas mengenai kaitannya dengan mengenal konsep analisa teknikal nih. Jadi ini berbasis secara umum ya, masih awam, masih dasar ya teman-teman ya. Jadi nanti kita belajar bareng dan mungkin bagi yang sudah punya aplikasi Bright-nya yang versi desktop bisa dibuka. Nanti kita coba langsung praktek ya kaitannya dengan bagaimana kita cara menganalisa nih atau konsep dasar dulu nih dari analisa teknikal. Seperti itu. Ya, Mbak Wulan silakan. Iya, oke baik. Selamat sore, selamat siang ya. Selamat siang menjelang sore. Ya. Perkenalkan saya Wulan dari Mm. Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat. Hari ini saya akan menjadi host ya pada acara SPM lanjutan yang bertema mengenal analisa teknikal. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dan juga hari ini ada pembicaranya Pak Toto Andrianto ya dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Oke, mungkin saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung juga di acara hari ini. Em, Mungkin acara ini bisa dimulai aja ya, Mas ya sekarang ya. Baik, terima kasih atas awalannya ya Mbak Wulan dan juga Sobat Rider semua. Saya izin share screen untuk mempersingkat waktu ya. Apakah sudah terlihat? Hmm, Sudah, Mas. sudah, oke, terima kasih. Baik, untuk sore hari ini kita akan seperti tadi sudah disinggung ya mengenai introduction, basic, konsep analisa teknikal dan mengulas sedikit terkait dengan daun teori ya, bahwa daun teori ini adalah penemu awal ya untuk analisa teknikal nih, sobat Brader ya, dan sobat IDX juga. Baik, di sini kita akan empat bahas ya. Nanti ada rule play juga yang bisa teman-teman coba game changer ya, artinya bisa ikuti ya, karena ini akan membuat kita lebih memahami bagaimana konsep sebetulnya dari analisa teknikal itu sendiri. Ya, sebelum membahas hal tersebut, ini kita luncurkan ya aplikasi Bright. Jadi aplikasi Bright ini sebuah aplikasi investasi. Ini menggunakan satu platform, satu akun, satu bank ya, pembayaran dan satu reporting. Artinya teman-teman nggak perlu repot ketika membuka rekening RDN ataupun membuka akun di kita ya, nanti akan mendapatkan semuanya itu. Nah, kemudahan ini jadi kita di online kan secara terintegrasi. Dan kita juga ada tiga produk sekaligus ya di aplikasi tersebut ya teman-teman ya, yaitu ada saham, reksadana, dan juga obligasi. Tanpa terkecuali juga aplikasi kita juga sudah tersedia di web ya, terus juga ada versi Android, iOS maupun juga Windows buat yang di laptop ya teman-teman ya. Silahkan yang belum diinstal dulu ya. Yang belum buka rekening juga silakan buka rekening langsung melalui aplikasi Bright ya. Nah, kaitannya dengan aplikasi apa? Sorry, dengan analisa teknikal ya. Jadi kita sedikit mengulas mengenai pengertiannya ya teman-teman ya. Bahwa metode analisa ini berdasarkan data historis ya. Kalau data historis itu kan terlihat nih dari sisi menggunakan grafik maupun chart ya.
Dan ini berdasarkan periode tertentu. Jadi grafik yang tertera di situ bisa menunjukkan satu hari, satu minggu, satu bulan ya, tergantung time frame yang kita gunakan. Nah, metode ini juga sangat cocok ya buat kamu yang ingin berinvestasi jangka pendek. Bisa juga ya dalam satu cat itu dalam hitungan atau time frame yang lebih kecil lagi, 1 jam, 1 menit, sampai 15 menit juga bisa ya teman-teman. Nanti saya disesuaikan. Jadi ini cocok buat teman-teman yang mau berinvestasi di eh, jangka pendek ya teman-teman ya. Jadi jangka pendek. Nah, jenis grafik yang perlu kita ketahui atau secara umum ya teman-teman ya, itu ada 3 jenis ya kan. Yang pertama adalah jenis candlestick. Nah, ini yang paling sering digunakan ya teman-teman ya. Yang paling kiri ini candlestick. Bahwa di candlestick ini apa aja yang termuat nih teman-teman. Ada open ya, harga open bukaan, harga closing, harga tertinggi, dan harga terendah ya. Dan juga terlihat ada real body ya. Ada juga upper shadow jika dia nggak ada apa, ada harga tertingginya di bawah, masih di atas harga closingan ataupun harga open ya. Terus yang kedua adalah jenis bar chart ya. Jadi ini menggerakkan pergerakan suatu periode tertentu ya, membentuk grafik OHLC ini. Open, high, low, and close juga nih sama dengan yang bentuknya candlestick ya. Tapi dia tidak ada real body-nya, hanya bedanya di situ ya. Tidak ada real body. Jadi dia batang saja seperti ini. Jadi bentuknya lebih simpel ya seperti itu. Dan yang paling simpel sebetulnya adalah line chart ya. Ini bentuknya garis hanya seperti itu. Jadi line chart ini menampilkan garis ya, yang menghubungkan penutupan harga ya pada saat periode tertentu. Artinya dia garisnya itu hanya dihitung dari sisi penutupan. Jadi penutupannya berapa, besoknya berapa, eh, sebelumnya berapa. Nah itu tinggal digaris saja seperti itu ya, bentuk pelingkaran seperti ini. Jadi berdasarkan harga penutupan. Beda dengan yang dua ini ya, candlestick dan bar chart ada harga high, low, open maupun close-nya. Itu ya, ini jenis grafik mudah teman-teman. Nah, kaitan dengan itu, maka ini kita ilustrasikan teman-teman ya. Di sini gambar grafik itu sendiri. Jadi grafik itu sendiri ini teman-teman bisa cek langsung di aplikasi Bright ya. Jadi teman-teman kalau yang masih bingung cara membuka untuk chatnya seperti apa, nih teman-teman tinggal login ya di aplikasi Bright. Nanti kalau yang versi yang eh, mobile ya, klik menu ya. Tapi kalau yang di sini tinggal klik di sini analisis ya. Di analisis nanti pilih trading view chart maupun yang chat ya. Nah, kita sarankan mungkin yang lebih detail bisa yang lebih mudah itu yang trading view chart ya gitu. Nah, ini pengaturannya bisa disesuaikan ya. Untuk bawaannya biasanya warnanya hitam ya. Nah, ini lebih jelas di warna putih seperti itu, teman-teman. Nah, perbedaan sedikit nih mengenai analisa teknikal maupun analisa fundamental. Jadi yang perlu kita ketahui ya, di sini analisa fundamental itu lebih fokus ke lihat fundamental perusahaan ya. Fundamental perusahaan yaitu melihat rasio ya, terus news ya, laporan keuangannya gimana gitu kan, manajemennya gimana gitu kan. Nah, kalau yang teknikal tadi berdasarkan chart maupun juga ada supply and demand, artinya lihat volume ya, volumenya berapa gitu. Nah, itu kan kaitan dengan supply and demand. Jadi perbedaan dasarnya kalau fundamental lihatnya berdasarkan fundamental perusahaan ya, sedangkan analisa teknikal itu melihat dari sisi harga historicalnya ya dan juga volume. Nah, perbedaan lain di sini bahwa teman-teman ya, kita singgung kembali bahwa analisa teknikal itu cocoknya ya untuk jangka pendek ya. Sedangkan analisa fundamental dalam hal ini ya cocoknya buat jangka panjang. Nah, jangka panjang di sini berapa lama sih? Mungkin ada yang bertanya ya seperti itu ya. Itu kisaran teorinya itu di atas 1 tahun. Jadi teman-teman mungkin kalau yang hold ya 2 tahun, di atas 1 tahun ya kategorinya itu teman-teman masuk ke analisa fundamental ataupun jangka panjang. Karena kita ekspektasinya kadang ya tahun depan mungkin dia profit gitu. Mungkin saat ini belum ya, tapi tahun depan kita ilustrasikan atau ekspektasikan akan profit atau menguat seperti itu.
Nah, kalau analisa teknikal ini cocoknya buat jangka pendek ya. Ternyata di time frame-nya itu, jangka pendeknya itu juga dibagi empat ya, empat jenis trading ya, lalu disebutnya ya, bahwa teman-teman ya, bahwa ya untuk transaksi melalui berdasarkan analisa teknikal ini dibagi empat. Yang pertama yaitu scalping, yang kedua adalah day trading, ya, yang ketiga adalah swing trading, dan yang keempat position trading. Nah, dari keempat ini sobat trader dan juga yang sambilian bisa dicek ya, kira-kira posisi kita di mana gitu. Ya. Nah, nah, kalau yang scalping ini lebih kecenderungan dari perbedaan waktunya ya, itu detikan, memenitan. Jadi chartnya itu lebih time frame-nya sangat kecil, sangat sempit ya, cepat ya, yaitu detik ataupun menit gitu. Sedangkan yang day trading ini time frame-nya itu menit dan juga jam ya. Ini harian ya day trading, pastinya itu teman-teman transaksi sore hari besoknya jual ataupun beli pagi hari siangnya makan siang jual gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau yang swing ini time frame yang digunakannya itu harian maupun juga mingguan. Jadi lebih lebih panjang ya teman-teman ya. Dan yang possession trading ini mingguan sampai bulanan. Artinya ini di bawah 1 tahun tapinya ya teman-teman ya. Mungkin berapa sampai 3 bulan sampai 6 bulan seperti itu ya. So, jadi teman-teman perlu dilihat bahwa di sini juga perbedaannya ya, bahwa untuk scalping ini cepat. Mungkin teman-teman dari apa apa hari ini beli nih, setengah jam kemudian nih menjelang closing, teman-teman bisa lepas atau jual gitu ya. Dan ini kecenderungannya sering trading dan profitnya kecil. Jadi 1% ataupun 2% maksimum itu udah dilepas ya. Nah, itu scalping tuh lebih sering ya. Tapi juga profitnya kecil gitu. Walaupun mungkin profitnya kecil, jangan lihat profitnya kecil, tapi keseringannya ya. Oh, jadi bisa juga nanti jadi besar gitu. Seperti itu. Terus untuk yang day trading ini agak cepat ya, harian ya. Jadi teman-teman kategorinya agak cepat tradingnya gitu ya. Nah, ini masuk kategorinya harian dan profitnya juga kecil. Nah, kecil di sini mungkin di atas dari scalping seperti itu. Kisarannya mungkin 1% sampai bisa misalnya 5% ya teman-teman ya, ataupun 3% ya. Nah, untuk yang swing trading ini intensitas tradingnya itu sedang ya teman-teman ya, atau transaksinya itu sedang dan jarang ya, jarang trading dalam hal ini. Terus profitnya juga sedang, sedang kategorinya mungkin di kisaran 5% ya sampai 10% ya teman-teman. Nah, ini waktunya tadi harian maupun mingguan untuk time frame-nya ya teman-teman ya. Nah, untuk yang position trading ini lama ataupun santai ya. Terus sangat jarang, artinya mungkin setahun bisa dihitung 3 kali, 4 kali, maupun 2 kali ya seperti itu ya, teman-teman ya. Dan ini time frame yang digunakannya mingguan maupun bulanan. Nah, semakin sering ya teman-teman untuk trading ataupun sering trading, ya teman-teman harus kuasai dulu ya kaitannya dengan kebutuhan skillnya ya. Nah, karena kalau teman-teman belum mengetahui hal tersebut, maka tingkat resikonya itu akan tinggi gitu. Nah, maka untuk meminimalisir resiko itu, nah kita harus tingkatkan kebutuhan skill. Salah satunya dengan lebih memperdalam analisa teknikal ya. Karena analisa teknikal ini kaitannya dengan nanti masih cukup panjang teman-teman ya. Ini awalan saja nih teman-teman. Dan juga membutuhkan dedikasi waktu untuk trading. Artinya teman-teman fokus di situ ya. Nggak bisa sambil nyambi gitu, artinya sambil kerja gitu. Terus juga sambil ada aktivitas yang lain. Saya kira harus fokus untuk yang posisi untuk trading scalping ini teman-teman ya. Nah, semakin jarang nih teman-teman, maka posisi itu kecil kebutuhan itu juga saya kira nggak terlalu penting ya. Artinya kalau emang teman-teman posisinya position trading ya kita nggak terlalu harus sering ya transaksi seperti itu. So, jadi kita dibagi empat ya teman-teman ya, empat jenis gaya trading di sini teman-teman. Seperti itu. Nah, perbedaan lain di sini bahwa analisa teknikal ini berdasarkan data historis yang terjadi di pasar ya.
Yang analisa fundamental ini lebih melihat kondisi makro ya, sektor industri dan juga perusahaan, fundamental dari perusahaan tersebut. Analisa teknikal ini melihatnya chart seperti ini ya teman-teman ya, hanya membutuhkan ini. Tapi kalau kita lihat fundamental ini kita melihat dari sisi company analisisnya, industrinya seperti apa, makroekonominya seperti apa ya, dan prediksi laba ataupun LK tahun mendatang seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di samping itu juga yang membedakan ya, teman-teman, di sini untuk menentukan kapan waktu yang tepat. Jadi, analisa teknikal ini lebih mengedepankan ya, atau lebih bermakna bagi kita nih, itu untuk menentukan kapan waktu yang tepat nih, untuk membeli dan menjual. Jadi, posisi saat ini lagi di bawah nih, oh, terus dia udah mendekati support nih, kita spekulasi buy. Nah, itu cocok biasanya buat yang analisa teknikal. Dan juga menjualnya biasanya udah posisi di atas ya, udah mendekati posisi resisten. Nah, kalau yang fundamental, dia lebih menentukan perusahaan mana yang performa bagus dan layak dibeli. Mungkin kira-kira value investing contohnya ya teman-teman ya. Jadi melihat perusahaan ini sudah murah. Nah, kapan nanti dijualnya? Ya ketika perusahaan itu sudah kategori mahal maupun ada hal lain gitu. Ada hal lainnya mungkin sesuai profit kita sudah semansuek ataupun kita lagi butuh uang jual gitu ya. Itu so analisa fundamental fokusnya lebih ke sana ya teman-teman. Nah, ini konsepnya ya yang perlu kita catat ataupun hal intinya bahwa teman-teman konsep dari analisa teknikal ini lebih bagaimana kita membaca yang namanya chart di awal ya. Jadi kita fokus membaca chart itu sendiri. Nah, ketika kita membaca chart itu, maka chart itu mencerminkan ya nilai dari market itu sendiri. Jadi contohnya nih hari ini IHSG itu ada menurun ya, melemah ya, itu 0,86 bahwa nah ini sudah terakumulasi oleh isu-isu maupun berita-berita di situ sendiri ya teman-teman ya. Ada berita mungkin kaitan di luar negeri, kaitan dengan The Fed mungkin ya. Apakah masih wait and see menunggu The Fed teleconference seperti itu dan suku bunga lagi tinggi ya di kita ya kisaran 6%. Nah, itu sudah terakumulasi semua sentimen-sentimen itu. Nah, ini tercermin yang namanya dari supply and demand gitu. Tercermin oleh supply and demand itu sendiri bahwa ketika market naik maka apresiasi atau supply-nya ini lebih besar dibanding sorry, demand-nya lebih besar dibandingkan dengan supply seperti itu. Nah, mungkin saat ini turun karena supply-nya ini lebih besar dibandingkan dengan demand. Nah, dari posisi seperti ini, kita dibagi dua nih kategorinya ya, bahwa ada yang berdasarkan melihat bahwa market bergerak itu berdasarkan fundamental, ada juga yang berdasarkan emosi gitu. Emosi di sini mungkin panik gitu ya, seperti itu. Contohnya, contohnya aja nih. Hari ini kan Meta nih di itu ya di suspend. Ya mungkin kalau yang teman-teman yang menggunakan margin dan juga T plus ya, ini kan agak panik ya, karena kan harus bayar uang margin tersebut. Nah, bisa dijual dengan saham yang lain itu sangat mungkin dan itu pernah terjadi di mungkin saham Goto kayak itu contohnya ya. Nah, itu mencerminkan bahwa supply and demand ini atau penilaian marketnya dikategorikan ada dua ya, bersifat fundamental dan juga emosi ya. Nah, kita harus melihat dari sisi itu. Maka kalau semua itu kita bisa cek, maka terakumulasilah oleh chart itu sendiri, teman-teman ya. Nah, kita membahas sekarang mengenai Down Theory nih, teman-teman, bahwa ada seorang yang namanya Charles Down ya, lahirnya di 1851, bahkan dia sebagai co-founder ya dari Dow Jones and Company ini teman-teman ya di Amerika. Dia juga sebagai jurnalis ya Wall Street Journal juga ya dia penemu Wall Street Journal dan juga dia seperti itu ya penemu di DJ ya dalam ini DJIA nih Dow Jones Industrial Average ya. Dalam hal ini dia mengakumulasikan bahwa ada enam ya, enam pengertian. Eh, nah, di sini nanti coba kita bahas satu persatu nih teman-teman. Jadi dari basic Deed of Down Theory ini kita menemukan tiga kebiasaan market dan ini sangat membantu dalam hal analisa teknikal ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah enam prinsip ini kita lihat
Yaitu yang pertama, kondisi pasar mencerminkan segala hal. Bahwa prinsip ini menjelaskan setiap informasi yang tersedia di pasar sudah tercermin dalam harga saham dan indeks. So, artinya market saat ini bergerak itu berdasarkan sentimen, berita, makroekonomi, laporan keuangan. Nah, itu terlihat ya. Kita bisa contohkan ya, ketika market crash ya tahun 2020 itu diakibatkan oleh COVID-19 ya. Bahwa emang ketika itu semua kondisinya ya, hampir semua orang mungkin posisinya panik ya. Karena mengekspektasikan bahwa laporan keuangannya ini akan turun ya di kuartal berikutnya gitu ya. Dan juga sangat mencekam ketika itu akibat dari lockdown dan lain-lain ya. Nah, ini kondisi pasar mencerminkan segala halnya sudah tersedia. Nah, itu bisa terlihat dari chart itu sendiri ya. Jadi ketika itu turun itu sudah mencerminkan posisi pasar atau kondisi pasar saat itu ya. Nah, saat ini mungkin turun bisa juga karena apa ya? Mungkin faktor sentimen pasar, berita, dan lain-lain seperti itu, teman-teman. Nah, ini prinsip pertama ya dari dasar teori Down nih, teman-teman. Yang kedua adalah prinsipnya yaitu tren pasar itu ada tiga ya, tiga jenis ya. Ada tiga jenis tren pasar ya. Jadi tren pasar yang pertama adalah primary trend ya, primary trend nih. Jadi ini tren utama ya, tren utama untuk pasar. Nah, jangka waktunya dari 9 bulan sampai 2 tahun. Jadi ini tren utama itu bentuknya satu ya, gelembungnya ya satu ya. Tapi dia jangka waktunya panjang ya, 9 sampai 2 tahun. Sedangkan yang intermediate ya dianggap sebagai koreksi terhadap tren utama ya. Ini jangka waktunya 6 sampai 9 bulan ya. Ini jauh lebih kecil lagi ya. Nah, kalau kita lihat gambar di samping ini teman-teman ya, bahwa ketika primary trend ini naik, ya pembentuknya ya, bisa juga intermediatnya turun ya, intermediatnya turun dulu ataupun ada koreksi. Nah, yang ketiga tren minor nih atau fluktuasi pergerakan pasar. Ini jangka waktunya 2 minggu sampai 6 minggu. Ini lebih kecil lagi. Jadi ketika intermediat pun ada fluktuasi, ternyata minornya ini juga fluktuasinya lebih kenceng ya. Jadi semakin kecil trennya itu, maka fluktuasinya akan semakin dinamis ya teman-teman ya. Nah, kalau yang primary trendnya bisa terlihat tuh teman-teman kalau di lebih luas ya, 2 tahun catnya, itu akan terlihat polanya, naik atau turun seperti itu. Tapi kalau di intermediate itu bisa bergerak naik turun juga ya, apalagi yang minor gitu, seperti itu penjelasan singkat mengenai yang tren pasar ini ya. Ada tiga jenis tren pasar nih teman-teman. Yang ketiga di sini bahwa tren itu memiliki tiga fase ya. Jadi sebelumnya adalah yang pertama fase akumulasi. Nah, akumulasi ini biasanya ngumpulin barang ya. Jadi sebelum market bullish itu biasanya ada fase di mana ini melakukan aksi beli secara aktif ya. Yaitu biasanya time-nya lebih datar ya dan ini cukup lama biasa waktunya teman-teman kalau untuk akumulasi ya. Terus yang kedua adalah public participation fase ataupun fase optimis ya. Di sini dia menguat nih bahwa sudah mungkin akumulasinya sudah cukup nih. Nah, saat ini waktunya naik. Nah, ini waktunya naik itu biasanya agak cepat ya teman-teman ya. Bahwa di sini pergerakannya harga itu bergerak cepat dan cenderung bullish ya ataupun naik seperti itu. Dan fase yang ketiga adalah distribusi. Ini distribusi yang bersama dengan akumulasi. Jadi di mungkin posisi di atas ya, dia distribusi atau sideways dulu seperti itu. Nah, nanti akan kembali turun seperti itu. Setelah distribusinya sudah selesai turun ya teman-teman ya. Nah, maka balik lagi nih nanti diakumulasi lagi. So, jadi market bergerak ada tiga fase ya, akumulasi, partisipasi ataupun menguat ya. Yang terakhir adalah distribusi yaitu untuk penurunan ya ataupun bearishnya teman-teman. Yang keempat adalah indeks harus saling mengkonfirmasi ya bahwa saat ini globalisasi ya. Ini yang membuat globalisasi ini adalah konektivitas ya. Konektivitas dari antar negara udah sangat bergantung ya teman-teman ya. Contoh saat ini yang paling simpel adalah akibat dari El Nino ya.
beberapa negara pengekspor beras ya, seperti India itu menutup ekspor berasnya. Maka apa yang mengakibatkan apa dampaknya ke kita gitu? Bahwa dampaknya adalah kita tidak lagi bisa mengimpor beras dari sana, sehingga harga beras saat ini mengalami kenaikan. Dan nggak cuma di kita ya, karena India ini mengekspor beras ke beberapa negara. Jadi dampaknya ke negara tersebut ada ya teman-teman, yaitu inflasi dari sisi harga beras itu sendiri. Di samping itu juga sama ya, iya terkait ekonomi satu negara dengan negara lain itu ada kaitannya. Saat ini juga terbaru ya teman-teman, kita lihat adanya perang ya. Nah, adanya perang ini membuat ketidakpastian makin naik ya. Dan juga ada indikasi bahwa harga minyak juga akan mengalami kenaikan. Dan ini memicu juga kelangkaan ya, seperti itu ya. Apapun nanti takutnya suplai minyak dari pengekspornya, yaitu negara-negara Timur Tengah itu akan terganggu. So, jadi si Dow ini ya udah memperkirakan bahwa indeks itu harus saling mengkonfirmasi. Jadi ketika suatu negara krisis, ini bisa berdampak ke negara lain. Jadi kita ketahui ya bahwa saat ini kita tahu yang leading saat ini yaitu Amerika ya, kisaran Amerika karena mata uang dunia kan masih dikrep oleh dolar Amerika ya. Dan juga ekonomi terbesar kedua yaitu Tiongkok ya. Jadi kita perlu pahami ketika di dua negara ini melakukan hal-hal yang lain itu bisa berdampak ke negara lain ya teman-teman ya. Nah yang kelima adalah tren konfirmasi oleh sorry nah, terputus ya. Oke ya kita lanjut ya. Tadi ada putus sedikit teman-teman. Nah yang kelima di sini tren dikonfirmasi oleh volume bahwa sebuah tren itu juga harus didukung oleh volume. Misal nih dalam tren naik nih maka volume saat harga naik itu akan naik juga nih. Volume naik saat harga naik dan volume turun saat koreksi gitu. Maka itu itu harus dikonfirmasi oleh volume. Jadi ketika volumenya naik dan dia bullish ya, maka mengindikasikan ini ada kemungkinan ini trennya akan bullish. Jadi ketika dia koreksi justru turun, nah itu bagus ya. Jadi artinya tren bullishnya ini akan lanjut seperti itu. Nanti berbalik arahnya itu ketika ada candle merah dan volumenya sangat tinggi, nah itu ada indikasi akan berbalik arah menjadi tren turun. Maka kita perlu perhatikan volume ya. Volumenya penting buat nanti kita melihat nilai dari transaksi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tren bertahan sampai terjadi pembalikan arah ya. Nah, pembalikan arah di sini bahwa seperti teori fisika ya, the law of inertia. Jadi harga akan tetap melanjutkan pergerakan yang terjadi sebelum ada signal jelas pembalikan arah. Nah, signal pembalikan arah ini juga tadi dia didorong oleh volume yang meningkat gitu. Nah, ini kalau kita lihat gambar seperti ini teman-teman ya, dan dia posisinya itu melewati resisten biasanya. Dia membentuk yang namanya higher high ya. High-nya ini di atas dia membentuk harga tertinggi baru ya seperti itu. Nah beda dengan yang ketika turun ya posisinya ya teman-teman ya. Bahwa yang harga low-nya ini dia akan membentuk juga yang namanya higher low gitu. Higher high, higher low ya teman-teman ya. Jadi harga terendahnya ini masih harus lebih di bawah harus di atas lagi ya. Seperti itu. Nah, ini mengindikasikan trennya naik. Nah, ketika udah dia mau masuk tren turun, maka dia harus nge-break dulu support ya yang sebelumnya. Maka ini dikategorikan sebagai end of dari tren ya. Atau pemberhentian dari tren menguat seperti itu. Itu ya kaitannya dengan 6 prinsip dasar teori Down ya, teori drone nih teman-teman. Yang perlu kita ketahui nih. Dan saya kira dari 6 teori ini memberikan bahwa market itu ya, teman-teman ya, kalau kita bisa analisa ya, bahwa bergerak berdasarkan dengan data-data yang ada gitu. Kadang
Makanya kita harus update selalu ya data terbaru makro, mikro, dan juga mungkin news ya yang saat ini eh, terjadi apa gitu. Eh, maka itu akan mempengaruhi psikologi dari market itu. Nah, kita masuk ke role play mungkin teman-teman ya. Nanti silakan nanti teman-teman yang lagi buka Bright Desktop bisa ya dibuka. Nanti kita coba melihat bagaimana cara eh, membuka grafik maupun chat ya dari aplikasi Bright nih teman-teman. Saya izin share lagi. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya. Nah, ini untuk tampilan awal seperti ini teman-teman ya. Bahwa untuk yang versi desktop nih tampilannya seperti ini. Nah, kalau yang masih bingung tadi masuk ataupun cara membuka chat trading view chatnya gimana gitu ya. Nah, teman-teman nanti di bagian atas ini nih ada klik analisis ya. Klik analisis, nanti di bagian tengah di sini ada trading view chat. Ya, nanti tinggal klik nanti akan muncul seperti ini. Nah, tadi kalau dicontoh itu warnanya putih ya. Ini teman-teman bisa juga disesuaikan menggunakan background yang warna putih. Nanti klik yang setting ya di ujung kanan ini. Ini teman-teman eh, klik yang preference ya di bawah di sini. Nah, backgroundnya kita ganti warna putih. Dan juga ada garis-garisnya kita ganti warna putih agar sesuai gambar yang tadi ya teman-teman. Agar lebih jelas sih. Seperti itu. Oke, nah ini seperti ini ya. Nah, tadi kita lihat bahwa sebuah tren itu terbentuk ya teman-teman ya dalam rentan waktu tertentu. Ini contohnya ya saham BRI yang kita tahu ya. Oke ya. Nah, yang primary ya teman-teman ya kalau kita cek di sini tinggal di scroll saja nih ke bawah maupun ke atas ya untuk menambah ataupun mengurangi waktunya seperti itu. Nah, kalau untuk yang primary itu, kalau kita perhatikan di sini, itu kisaran 2 tahun ya. 2 tahun. Berarti kalau sekarang 2023, ini 2021 November, ini sini ya. Teman-teman, sorry. Sini. Sorry ya. Nah, ini. Nah, secara umum berarti kalau kita perhatikan ya, dari 2021 ya, market kita itu bullish ya. Sorry. Ini kecenderungan bullish, ini teman-teman ya. Contohnya di sini deh. Ya. Ini masih tren bullish ya. Jadi kalau yang primary trennya itu masih bullish ya, masih menguat gitu. Karena kan terendahnya itu dia di level 3.500 saat ini yaitu 5.000 sorry, untuk BRI ya, sorry BRI ya teman-teman ya, itu 5.200. Jadi BRI sendiri teman-teman masih mengalami penguatan ya. Oke. Nah, tetapi kalau kita perhatikan dari sisi intermediate-nya kalau kita tadi kisaran sampai 6 bulan ya, 9 bulan sampai 6 bulan. Ini kalau kita lihat di sini ada pergerakan juga ya teman-teman ya, bahwa naik turunnya juga cukup lumayan gitu. Dan saat ini dia ada mengalami koreksi sebetulnya ya, harga tertingginya dia kan di 5.700 seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang jangka pendeknya nih teman-teman ya, ini ada posisi penguatan juga nih untuk yang minor ya, minor trennya ya. Minor trennya justru dia mengalami penguatan. Jadi kesimpulan dari tren ini teman-teman untuk jangka panjangnya BRI itu masih menguat dan jangka menengahnya dia kecenderungan ada pelemahan ya teman-teman ya. Tetapi jangka pendek juga dia masih ada rebound, potensi rebound. Nah, teman-teman tinggal tentukan nih, kalau mau investasi jangka panjang, saya kira masih cukup oke ya. Nah, tapi untuk jangka menengah nih lihat hati-hati ya, mungkin nunggu dia break di kisaran level tertingginya ya di 5.700. Jadi kalau mau swing ataupun mau teman-teman trading juga bisa gunakan di sini ya, karena ada potensi dia akan menguat nih teman-teman.
Gitu. Jadi secara umum itu ya untuk melihat tren. Nih teman-teman ya, melihat tren. Jadi kalau kita tadi kasusnya adalah melihat bahwa ada yang trennya jangka apa primary, ada yang intermediate dan juga ada yang minor nih teman-teman. Terus kalau kita perhatikan lagi nih teman-teman ya, bahwa di sini ada yang namanya volume ya. Nah, kita harus mengidentifikasi posisi harga ketika lagi naik ataupun turun nih teman-teman. Bentar ya, kita coba hapus dulu. Nah, kita harus coba mengidentifikasi kapan kira-kira tren suatu harga itu mengalami penguatan ya teman-teman ya. Nah, di sini terlihat tadi ada indikator, ada dikonfirmasi dengan volume ya, volume yang menguat. Nah, di sini terlihat bahwa ada saham BRI ya. Saham BRI ini contoh ya di sini nih di tanggal 19 Oktober ya 2022 ya. Dia ketika itu posisinya mengalami penurunan ya di harga tertinggi 4.600 nih. Terus dia mengalami penurunan. Nah, sebentar ya. Nah, di sini dia ada rebound dan reboundnya itu ada mengalami penguatan ya. Jadi kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, contoh nih, kita kan nggak tahu ya di sini nih harga saat ini berada di sini nih teman-teman. Nah, ini kan dia menguat ya, candlenya hijau dengan body yang cukup lebar ditambah dengan volume yang menguat ya. Nah, maka ini indikasi bahwa ada pembalikan arah menjadi tren bullish seperti itu. Dan ternyata benar beberapa hari kemudian dia menguat. Nah, menguatnya itu juga ditambah dengan volume yang semakin menguat ya. Nah, semakin menguat. Nah, ketika ada koreksi di sini dan volumenya kecil, ini wajar ya karena ada take profit. Dan ini volumenya juga jangan sampai di bawah ya. Sorry, jangan sampai di atas volume yang sebelumnya gitu. Dan ini volumenya di bawah kemarin ya seperti itu ya. Nah, ini akhirnya dia kembali menguat kembali ya. Kalau kita lihat di sini menjadi 4.600 dari 4.200 ya. Nah, setelah itu dia ada volume lagi ya. Nah, diindikasikan bahwa di sini mulai volumenya turun ya, turun signifikan. Dan ini kecenderungan harga sahamnya juga cenderung sideways. Sideways di sini berarti dia ada fase yang namanya tadi akumulasi ya, teman-teman ya. Nah, ini fase akumulasi di sini nih, teman-teman ya. Ini terlihat fase akumulasinya nih. Nah, setelah dia ada rebound ya. Nah, kapan dia masuk trennya bullish kembali ya? Ini kalau kita perhatikan di sini. Nah, ketika dia break ya resisten, resisten sebelumnya di sini ya di 4.700 dan ini juga diiringi ya dengan volume yang menguat ya. Volume yang menguat nih teman-teman. Ternyata dia volumenya menguat. Nah, so di sini juga terindikasi bahwa ini masih masih masuk tren bullish gitu ya, teman-teman ya. Tapi hari berikutnya dia ada koreksi lagi nih, teman-teman. Nah, masuk downtrendnya itu dia ketika break support ya, break support di sini nih. Dan volumenya juga di sini dalam waktu 2 hari dia mengalami penguatan. Sorry, saya garis dulu ya. Izin. Bentar. Ini masih kategorinya menguat nih teman-teman ya. Oke. Nah, masuk kategori turun ya. Di sini nih teman-teman. Oke ya. Masuk kategori turun itu di sini nih ya, turun ya. Terus diiringi dengan volume yang meningkat di sini. Nah, dia ketika naik juga diiringi dengan volume yang meningkat. Jadi sesimpel itu teman-teman ya. Nah, ini kita harus bisa mengetahui garis-garis seperti ini dengan teman-teman sering membuka chat ya. Nanti ketika sering membuka chat, nanti teman-teman akan bisa melihat pola, kira-kira pola apa yang akan terbentuk. Dan ini masuk kategori tren bullish, akumulasi, maupun tren distribusi ataupun turun teman-teman seperti itu ya.
Secara umum itu teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan untuk yang konsep dasar seperti ini teman-teman hanya perlu melihat tadi ya jenis ya ini jenis grafiknya apa jenis catnya yaitu grafik dan kita perlu ketahui adalah tren saat ini seperti apa. Nah, kalau kita perhatikan lagi ya, saat ini BRI itu masih kategori dalam jangka menengahnya ya, dia masih trennya turun ya teman-teman ya, belum bisa menguat karena masih belum bisa melewati harga tertingginya yang sebelumnya. Itu harga tertingginya itu di 5.700 nih teman-teman. Nah, tapi kalau jangka pendeknya ya, dia sudah ada indikasi untuk technical rebound ya teman-teman ataupun menguat ya dalam jangka pendek ya. Tetapi kalau kita lihat sedikit nih, volumenya udah mulai menurun nih. Artinya apa? Artinya trennya ini sudah mulai kurang tenaga ya teman-teman. Artinya ini ada indikasi juga untuk mengalami tren sideways ataupun melemah gitu. Mungkin nanti ada posisi akumulasi dulu ataupun di sini sideways dulu ya. Nah, nanti bisa juga turun kembali ataupun menguat. Nah, yang perlu kita pahami adalah dari sisi volume nih. Kalau lihat volumenya udah mulai turun, bahwa hati-hati ya yang punya saham BRI mungkin bisa kita simpulkan untuk jangka pendek dijual terlebih dahulu ya teman-teman seperti itu. Jadi untuk bisa sampai menyimpulkan seperti itu nih teman-teman, saya kira dengan memahami tren seperti ini sudah bisa menyimpulkan ya bahwa posisi kita saat ini harus buy, harus sell seperti itu atau hold ya seperti itu. Baik, mungkin itu Mbak Wulan ya yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke Mbak Wulan. Baik, terima kasih banyak Mas Toto atas penjelasannya hari ini. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya di Ya, kolom chat. ya, Oke, izinkan saya tanya, ini dulu ya Mas, bacakan dulu. Yang ya. pertama ini ada dari Bapak Asep Hidayat, yaitu Oke, adalah metode analisa teknikal apa yang harus dikuasai oleh trader retail atau perorangan seperti saya. Silakan. oke, Pak Asep Hidayat ya. Iya, betul. Saya cek dulu ya. Oke, metode analisa teknikal apa yang harus dikuasai oleh trader retail ya atau perorangan seperti saya? Iya. Baik, metodenya sebetulnya yang tadi saya sudah jelaskan ya Pak Asep ya, bahwa sesederhana itu kita harus bisa menentukan tren ya, bahwa tren saat ini lagi di posisi apa. Ini contohnya mungkin teman-teman bisa lihat ya saham yang lagi ada penguatan, contohnya GBTL. Ya, nah, ini kalau kita perhatikan ya, nanti setiap saham pasti berbeda nih. Ya, nanti tinggal kita cek chartnya seperti apa. Nah, kalau dengan metode yang sesederhana ini nih, Pak Asep ya, itu kita bisa simpulkan bahwa pergerakannya mau arah kemana itu bisa. Nah, tinggal bagaimana kita memahami dari pergerakan itu sendiri. Nah, kalau kita simpulkan ya, untuk jangka panjangnya nih, saham Gajah Tunggal nih masih mengalami tren pelemahan ya, karena dia belum bisa berada di atas harga tertingginya dia, yaitu di level 1.400 ya, 1.400. Tapi untuk jangka pendek ya, dia sudah ada nih mengalami penguatan ya dari harga terendahnya 600 ya saat ini berada di harga 800 dan sempat dia menyentuh harga 1.040 dan saat ini bergerak beberapa hari terakhir ini ya dia nggak kemana-mana. Nah ini bisa dikategorikan sebagai fase akumulasi maupun fase pengumpulan ya ataupun bisa juga distribusi. Eh, eh. Nah terus baiknya kapan saya harus masuk? Nah ketika dia ngebreak resistennya ya. Nah, resistennya ini kan tertingginya beberapa hari terakhir nih di 960 ya. Ini fase untuk akumulasi ya. Fase untuk akumulasinya ini. Jadi harga terendahnya untuk sideways-nya di berapa? Sorry, hilang ya. Terlihat nggak catnya, Mbak? Lihat, Mas, sudah. Terlihat ya. Oke. Iya. Ya.
Jadi kalau kita lihat di sini Pak Asep ya, ini 930 harga tertingginya, ini harga terendahnya 865. Sorry, sorry, bukan 85 lah, 840 ya. Nah, maka kita kalau mau masuk boleh sekarang ya. Kita spekulasi buy, tapi cut loss-nya itu di 840. Kenapa 840? Karena ini kalau dia ngebreak bawah ya, artinya ngebreak support ini di 840 ini kemungkinan akan downtrend ya. Ini downtrend ya. Nanti kalau dia ngebreak ini maka akan terjadi downtrend. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Dia ngebreak supportnya nih, apalagi volumenya tinggi. Mungkin kalau ngebreaknya hanya candle sehari, terus volumenya sangat kecil ya, kita no problem menurut saya. Mungkin bisa akumulasi lagi. Tapi kalau ngebreaknya dengan volume yang signifikan ataupun tiba-tiba naik nih volumenya ya, maka kita harus segera keluar ataupun cut loss ya. Terus kapan kita belinya? Ya waktu yang paling tepat sebetulnya ketika dia break resistennya ya, yaitu di 930. Nah, ketika dia ngebreak resisten ini atau garis atas ini, maka fasenya akan berubah menjadi fase bullish ya ataupun naik nih teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, ini tinggal kita perhatikan saja antara support dan resisten. Nah, ini juga bisa dikategorikan sebagai take profit dulu boleh ya. Take profit dulu nanti ketika ada konfirmasi dia ngebreak atas nih bisa beli lagi gitu. Jadi sesederhana itu ya untuk yang pemula. Jadi sebelum kita menggunakan indikator-indikator yang lain, ini dengan melihat tren saja nih dan volume itu bisa kita ketahui gitu. Dengan tinggal kita tujuannya buat apa? Kalau buat jangka pendek ya tinggal time frame-nya kita gunakan yang lebih kecil. Tapi kalau untuk jangka panjang, nah time frame-nya yang digunakan adalah weekly apapun monthly ya. Monthly untuk jangka panjang banget nih. Contohnya nih buat mungkin swing ya teman-teman ya bisa ataupun buat positioning itu bisa gunakan yang ini. Kita catnya gunakan cat yang time frame yang weekly gitu. Coba kita hapus dulu ya. Bentar. Nah, kalau kita yang weekly ini lebih kecil ya, lebih sedikit nih apa gambarnya ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada belum masuk kategori yang bullish ya teman-teman ya. Ini untuk jangka panjangnya juga masih set. Nah, kalau kita lihat di sini umumnya ya masih ada penguatan dalam beberapa minggu terakhir dia ya. Nah, saat ini dia masih fase akumulasi juga nih secara weekly ya teman-teman ya. Tinggal nanti kita tinggal tentukan nih supportnya tadi hampir sama sih 840 nih support kuat juga nih teman-teman. Ini kalau dia ngebreak ini ya kita jangan beli ya. Ataupun resisten yang kuatnya yang sebelumnya di sini yaitu di 1000. Kalau yang ininya ya teman-teman ya di 1048 atau 1050 nih. Ini resisten kuat secara weekly untuk saham Gajah Tunggal. Seperti itu Pak Asep. Ada tanggapan mungkin Pak Asep? Silakan. Silahkan Pak Sep jika ada tanggapan atau mungkin pertanyaan tambahan, Iya, silakan. dipersilakan untuk open mic. Sebetulnya nanti Pak Asep ya bisa juga kita tambahkan indikator. Tapi ini dalam hal ini saya belum bisa bahas indikator. Nanti di kesempatan yang lain ya atau minggu-minggu berikutnya nih kita bahas mengenai beberapa indikator yang bisa membantu ya dalam hal trading gitu, analisa teknikalnya nih. Ini untuk awal dengan melihat tren saja nih bisa kita simpulkan apa yang harus kita lakukan. Apakah beli, jual, ataupun hold seperti itu. Oke ya, mungkin cukup nih Ya, Mbak Wulan ya. oke, mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya, Ini yang kedua ini ada dari Vindi Mimin. Untuk ya, menghadapi market seperti saat ini, baiknya arahan untuk kita retail seperti apa ya tradingnya mungkin sama seperti tadi apa ya itu pertanyaannya mirip ya. Kemudian apakah swing day trade atau position trading ya? Terima kasih. Mungkin bisa. Ini pertanyaannya tadi udah cukup dijawab ya, mirip-mirip sama yang sebelumnya sebetulnya ini pertanyaannya. Jadi em, bentar. Boleh ya Mbak. pertanyaannya sama aja ya. Oke, mungkin saya bahas sedikit ya Ya Mbak silakan. Wulan ya. Ini kaitan dengan kondisi market saat ini ya. Kalau kita lihat dari dari down teori tadi ya teman-teman ya. Bentar,
Jenis Celsius juga. Stop dulu ya. Posisi saat ini IHSG kita masih sideways ya. Artinya rentang 6.500 sampai dengan 7 ribuan kisaran itu. Dan ini dipengaruhi juga oleh beberapa sentimen global juga ya teman-teman ya. Eh, nah, nah maka kita perlu ketahui di situ. Bentar, mana sih? Oke ya. Nah, nah di sini ya indeks saling mengkonfirmasi juga bahwa saat ini baiknya untuk retail gimana? Saya kira kalau sebagai retail ya, kita sebagai retail itu pertama pilihlah saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Karena saya pikir dengan seperti ini eh, saham yang fundamentalnya bagus, ketika market crash pun ya, dia pasti akan recover lebih cepat dan juga bisa pilih-pilih saham-saham yang kapitalisasinya besar. Dan dalam hal ini laporan keuangan ataupun labanya cukup stabil ataupun meningkat ya. Contohnya di sini ada banking. Nah, beberapa banking saya kira masih mengalami pertumbuhan laba ya di kuartal 3 ini. Dan itu bagus untuk kedepannya. Dan nanti prospek di kuartal 4 ya ataupun kuartal terakhir ya. Ini diprediksikan juga akan lanjut mengalami penguatan. Teman-teman sarankan beli saham itu yang labanya tumbuh ataupun syukur-syukur sih bertumbuhnya di atas rata-rata industri ya. Seperti itu. Dan juga kapitalisasi pasarnya besar. Jadi ketika market ada hal-hal yang tidak ia inginkan ataupun turun, itu minimal dia recovernya cepat. Dan yang ketiga kita harus diversifikasi, artinya jangan sampai kita all in di satu saham ya. Contohnya yang sudah-sudah Santo masuk di saham tertentu satu, pegas atau apa ya. Nanti ketika turun ini kita nggak bisa berbuat banyak gitu. Nah saran saya sih sediakan selalu posisi cash juga gitu. Jadi kalaupun ada uang 10 juta ya kita bagi-bagi ya saham perbankannya berapa persen. Nah selalu ada cash itu. Nanti ketika ada yang naik sesuai target kita, nah kita juga bisa langsung jual terlebih dahulu gitu. Nah itu jauh lebih simpel ya. Dan ketika cut loss pun kita nggak terlalu berat karena di samping itu ada yang masih hijau contohnya gitu ya, ataupun ada yang menguat seperti itu. Nah untuk mencari diversifikasi itu nih teman-teman harus ketahui juga jenis-jenis saham ya. Jenis-jenis saham. Di saham ada beberapa jenis ya, termasuk juga saham blue chip, juga ada saham yang second liner. Nah, itu teman-teman harus pantau itu dan ketahui. Dan secara teknikal hampir sama ya. Jadi disarankan lebih ketat ya. Jadi ketika market seperti ini ya cuan 2% sampai 5% udah cukup bagus ya. Nanti ketika trennya naik, ini teman-teman bisa dapatkan cuan yang lebih lagi gitu. Jadi kalau marketnya nggak mendukung seperti ini ya udahlah jangan terlalu gede dulu ekspektasi untuk profitnya ya teman-teman ya kalau mau trading gitu. Nah, seperti itu. Nah, nanti ketika marketnya mendukung, bullish ya baru kita bisa ekspektasi untuk lebih tinggi returnnya gitu. Itu mungkin Mbak Wulan ya. Dan juga tadi dari siapa nih? Pak Yazid Vindi, ya. Oh Pak Vindi. Bu Vindi. Oke Iya, oke. Bu Vindi. Siap. Oke, baik kalau begitu. Kepada Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Mungkin bisa langsung open mic, jadi mungkin bisa langsung berinteraksi ya dengan Pak Toto. Silahkan. Sepertinya, oke, oke ya. Terima kasih banyak untuk tanggapannya dari Bu Vindi untuk Pak Toto. Oke, Siap. sepertinya tidak ada lagi ya, Mas, untuk pertanyaannya. Siap. Untuk pertanyaan dari kolom komentar, kebetulan tidak ada yang masuk lagi. Saya ulangi lagi ya, ini mungkin bagi ibu bapak sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk open mic agar bisa langsung berinteraksi, silakan. Ya, silakan ya Sobat Trader mungkin yang kita tadi sedikit singgung bahwa analisa teknikal ini berdasarkan data historical ya. Nah, tadi beberapa sebetulnya mengenai kelemahan ya. Kelemahannya kan data historical.
ini sedikit terlambat ya, karena datanya nggak langsung real time. Tetapi dengan data historical ini juga kita hanya bisa memprediksi nih bahwa pergerakan ke depannya seperti apa. Nah, ketika ada kita prediksi itu, mungkin ada presentasi buat error. Maka yang perlu kita ketahui adalah pasang target press dan stop loss itu hal yang wajib kita lakukan ya. Jangan sampai yang yang paling sering terjadi itu ketika kita tujuannya buat trading, tetapi kita tidak pasang stop loss ya, dan sahamnya nyangkut dan kita ekspektasinya jadi lebih ke fundamental. Nah, ini juga pengalaman pribadi ya, Mbak Wulan dan sobat trader semua. Jadi kita nyangkut di saham tertentu dan cukup lama gitu ya. Dan ini banyak terjadi ketika menjadi investor pemula. Nah, kita jangan sampai seperti itu. So, jadi teman-teman fokusnya tujuan di awal ketika kita fokus untuk trading, maka target price maupun stop loss itu menjadi hal yang penting dan nggak boleh lewat ya. Nanti malah jadinya masuk kategori investor yang nyangkut itu. Itu Mbak Wulan ya dan Sobat Trader. Oke, baik nih. Ini terima kasih banyak nih kepada Mas Toto untuk tambahannya, untuk tips-tipsnya sendiri bagi para sobat investor dari Bridge ini sendiri. Izin Mas Toto, memang mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ya, apakah bisa ditutup saja? boleh. Silakan. Oke, baik kalau begitu. Baik, Bapak Ibu, jika memang tidak ada pertanyaan lagi untuk sesi hari ini, izinkan saya untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada uh, Briders dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah join di acara SPM lanjutan hari ini. Em, Mohon maaf apabila ada kekurangan pada acara hari ini. Saya mohon pamit. Semoga materi hari ini dapat menjadi bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, Oke, selamat sore. siap. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Terima Wulan. kasih banyak Mas Toto untuk materinya yang luar biasa hari ini. Ya, terima kasih juga buat Sobat Ya, Trader sama-sama. semuanya ya. Izin end meet Bapak Ibu. Ya.